Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Clara Pamuntang dari kelas 2E D4 Administrasi Bisnis, jurusan Administrasi Niaga dengan NIM 4522300 Politeknik Negeri Ujung Pandang. Di sini saya akan membahas mengenai satu materi, yaitu materi Bank Syariah. Dan tentu saja saya memiliki beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian Bank Syariah, yang kedua sejarah Bank Syariah di Indonesia, yang ketiga ciri Bank Syariah, yang keempat fungsi perbankan syariah, yang kelima prinsip perbankan syariah, yang keenam perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, yang ketujuh tantangan dan isu bank syariah, dan yang kedelapan yaitu produk bank syariah. Masuk ke pokok bahasan pertama, yaitu pengertian bank syariah. Pengertian bank syariah juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau Islam. Nah, selanjutnya pokok bahasan kedua yaitu sejarah bank syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia dimulai ketika Bank Perkreditan Rakyat Syariah didirikan di Bandung pada tahun 1991 dan PT BPRS Harokat di Nangroe Aceh Darussalam yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia melalui serangkaian lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Dari hasil ini kemudian berkembang menjadi PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Pokok bahasan selanjutnya yaitu ciri bank syariah. Yang pertama, pengelolaan dana sesuai prinsip syariah. Yang kedua, nasabah sebagai pengganti bunga. Yang ketiga, memiliki dewan pengawas syariah. Yang keempat, mengutamakan prinsip keadilan. Yang kelima, tidak adanya spekulatif pada transaksi keuangan. Selanjutnya pokok bahasannya berikut yaitu fungsi perbankan syariah. Yang pertama sebagai fungsi penghimpunan dana dalam hal penghimpunan dana, terutama dana mudharabah. Bank syariah bertindak sebagai syahibul ma'al atau manajer investasi dari kumpulan dana nasabah. Yang kedua yaitu fungsi pemilik dana. Kegiatan investasi yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor yang produktif dan minim risiko. Yang ketiga yaitu fungsi penyedia jasa keuangan. Jasa keuangan yang seperti layanan transfer, clearing, inkaso, payroll, dan bank garansi. Yang keempat yaitu sebagai fungsi sosial. Sebagai lembaga baitul mal, di mana perbankan syariah dapat menerima dana yang berasal dari donasi dan amal seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah nasabahnya. Pokok bahasan selanjutnya yaitu prinsip perbankan syariah, di mana prinsip hukum melarang unsur-unsur di bawah ini dalam transaksi-transaksi perbankan seperti pertama, yaitu perniagaan atas barang-barang yang haram, yang kedua bunga atau riba, yang ketiga perjudian dan spekulasi yang disengaja atau maisir, serta yang keempat yaitu ketidakjelasan dan manipulatif atau garar. Nah, selanjutnya pokok bahasan yaitu perbedaan perbankan bank syariah dengan bank konvensional. Yang pertama yaitu bank syariah, di mana bank syariah melakukan hanya investasi yang halal menurut hukum Islam, yang kedua memakai prinsip bagi hasil atau jual beli dan sewa. Yang ketiga berorientasi keuangan dan pahala atau kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam. Yang keempat hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan. Yang kelima penghimpunan dan penyaluran dana sesuai dengan Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya yaitu bank konvensional. Yang pertama, melakukan investasi baik yang halal atau haram menurut hukum Islam. Yang kedua, memakai perangkat suku bunga. Yang ketiga, berorientasi keuntungan. Dan yang keempat, hubungan dengan nasabah dalam bentuk kreditur atau debitur. Yang kelima, penghimpunan dan penyaluran dana tidak diatur oleh dewan sejenis. Nah, berikutnya yaitu tantangan dan isu yang dihadapi oleh bank syariah, di mana yang pertama yaitu kurangnya literasi masyarakat tentang produk syariah, yang kedua perlu SM yang kompeten dalam fikih dan keuangan, yang ketiga persaingan dengan bank konvensional, dan yang keempat yaitu kurangnya inovasi produk. Nah, tentu saja bank syariah memiliki produk yaitu yang pertama penghimpunan dana produk simpanan tabungan seperti giro dan deposito yang memakai prinsip mudharabah dan wadiah. Yang kedua yaitu penyaluran dana produk pembiayaan dengan memakai prinsip seperti jual beli, contohnya mudharabah, istisna atau akad jual beli, dan salam atau pre-order bagi hasil
serta ijarah atau upah. Yang ketiga yaitu jasa keuangan, di mana produk bank syariah dengan memakai prinsip syariah seperti wakalah atau kafalah atau asuransi, sarf atau jual beli, value tuna asing, dan hawalah atau pemindahan utang. Contohnya dalam layanan transfer, clearing, inkaso, payroll, dan bank garansi. Nah, demikianlah materi yang saya bahas pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya saya memiliki kata-kata motivasi mengenai bank syariah, yaitu jangan takut berbeda, jadilah generasi yang berani dan memilih perbankan syariah, karena kejujuran dan keadilan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Terima kasih.